Bahkan nih ya, pisang hijau tuh di Jakarta, saya biasa ketemu. Bukan orang Sulawesi jualan, Sama orang di sini. Jawa. Orang Jawa tuh yang jualan pisang hijau di sini. Artinya apa? Ada yang menarik saya mau cerita ini. Iya. Kalau pernah lihat tali penyu asli Mandar? Pernah. Ukurannya bagaimana? Ukurannya lebih besar. Nah, kenapa begini? Jadi ada Oke. 3 ukuran Varian, yang saya gitu ya? ini. Oh. Ada ukuran mochi, ukuran mochi yang agak-agak kelereng. Iya. Ada ukuran tengah, ada ukuran jumbo. Kita karena mungkin terlanjur suka besar, Iya. itu saya jual khusus untuk ke komunitas Sulawesi. Oke. Kelompok-kelompok arisan Sulawesi Selatan. Iya. Kan ada kelompok-kelompok pengajian, Iya. ada beberapa ibu-ibu. Ada di sini ya? Ada beberapa ibu-ibu yang sering pesan. Termasuk beberapa orang Mandar untuk buka puasanya dan segala macam. Iya. Nah, ketika yang saya bikin itu bawa ke pelanggan orang sini, Anda kalau kaya nih, Kalau besar ya. dia paling tidak dia suka ukuran mochi soalnya satu Oke. kali gelap Iya, dan habis. dia tidak terlalu suka Iya. si pendak 2 petalu memboko Iya. dengan barang masih di tangan karena mungkin terbiasa dengan mochi yang Jadi kecil. itulah salah satu penyesuaiannya terhadap Makanya apa jadi namanya? ambil aman tengah, tapi mau orang Mandar, Sulawesi yang ya. pesan dipakaian nih. Oke. Nah, apa ya? Ini kan Mandar ini ibaratnya banyak sebenarnya kuliner-kuliner menarik di Mandar itu, banyak sekali. Tapi hampir di banyak tempat itu saya tidak menemukan penjualnya begitu. Contohnya di Jakarta barangkali kita menemukan makanan coto Makassar, masakan-masakan nasional Bugis, itu. apa segala macam gitu. Tapi kita tidak menemukan makanan Makassar gitu kan. Nah, makanan Mandar. Nah, ini apa namanya? Kira-kira bagaimana sih menumbuhkan supaya masakan Mandar itu juga bisa menasional begitu? Apa yang perlu dilakukan gitu? Karena ini kan bisa menjadi salah satu wirausaha baru sebenarnya, potensinya cukup tinggi. Nah, Karena orang Mandar itu lebih banyak di luar daripada orang yang Mandar di Iya. Sulawesi Barat. Iya. Orang banyak perantau. Nah, kalau saya harus kepikiran memang Iya. ada satu tempat khusus untuk setiap daerah ada jadi pusat, jadi jajanan Sulawesi begitu, jajanan Iya. Mandar. Cuma persoalannya adalah misalnya kita mau bikin pupuk. ya pupuk. Kalau ambil dari sana kan tidak terlalu bagus. Iya. Pupuk kan tidak bisa lama-lama. Ya pupuk. Tetu. Ya. Tetu, kalau di sini istilahnya lumpur surga itu. Itu ada juga di sini. Lumpur surga ada. Tapi mirip dengan tetu, mirip. Mirip tetu, cuma wadahnya kan tetu daun pandan, daun Iya. pandan besar. Iya. Saya tanya-tanya di pasar-pasar yang daun pandan yang besar itu Nggak ada di sini. tidak ada. Oh begitu Kita ya. pian tanam itu, kita tanam sendiri pi. Saya pernah bikin pakai aluminium foil, Aluminium foil ya. tapi ditaktisi kasih daun pandan ke dalam supaya ada rasa-rasa pandannya. Rasa pandannya tetap muncul Daun gitu pandan ya. dipasih campur. Nah, rotong apa piam? Ya itu kan Suka. tadi ada tetu, ada bolu parangi, Bolu perangi. ada paso gitu Apang, kan. paso. Apang itu masakan-masakan sebenarnya yang sangat-sangat enak gitu kan, dan itu bisa potensi untuk dijadikan wirausaha sebenarnya di luar ya. Nah, itu makanya satu tempat berdayakan mahasiswa-mahasiswa Mandar yang mungkin berwirausaha di Iya. kan banyak mahasiswa Mandar di sini juga. Banyak juga Di ya. Jakarta juga ada. Iya. Kalau itu yang bisa digalang, Iya. jadi kalau mereka mau ya, Iya. itu digalang satu tempat, dibikinkan disewakan satu tempat, di situ tempat jualan sambil belajar. Iya. Mereka juga belajar bikin, jangan gengsi. Iya. Anggaplah begitu toh. Itu persoalannya kalau kita gengsi. Di mana-mana sih kalau persoalan gengsi itu kan. Di Jogja, Iya. kan ada biasa itu mahasiswa Jogja itu yang dari Sulawesi jualan jalan kote, apalagi bulan puasa, Iya. dan laku om. Nah, laku memang. Laku. Di sini jalan pisang kote. hijau apa?
Bahkan ya, pisang hijau tuh di Jakarta, saya biasa ketemu. Bukan orang Sulawesi jualan, orang Jawa. Apa selama Ramadan aja Pak, Ramadan aja. jualannya. Ini baru jam 5, tengah 6 udah habis. Iya, bikinnya nggak banyak juga sih Pak. Oh, nggak banyak. Sehari bikin berapa ini? Tadi saya bikin berapa ya? Kita rekam ya? 35-an lah. Soalnya tadi saya habis bikin orderan 100 box yang ukuran ini. Oh, 100 box ini. Yang ini udah dikirim 100 box. Oh. Orang Jawa tuh memang jualan pisang hijau di sini. Artinya apa? Mereka melihat ada potensi ekonomi di sana gitu kan? Iyalah, makanan. Iya. Dan makanan di sini wah, luar biasa kalau orang kota kuliner. Iya. Dan Di sini. pasti sesuatu yang mencoba yang baru gitu. Iya. Misalnya Jalan Kote. Di sini kan pastel. Pastel di sini ya. Tapi cara makannya itu di sini. Nah, pasiola ya Cabe. cabe. Kayak Tahu isi kalau di tahu isi ya. dia tidak pakai kuah. Dan kemudian isiannya itu yang Jalan Kote Kampung kan kandora, Kandora sih. ubi isinya Iya. wortel, mie. Iya. Dan rasa itu yang saya belum pernah temukan di sini. Dan yang menarik juga kalau di Sulbar itu Jalan Kotenya pakai ikan loh. Iya, makanya. Ada ikannya gitu. Apa yang segitiga? Pupu Bukan apa? pupu. Biasa apa? Sambusa. Sambusa. Tapi itu sambusa itu sebenarnya masakan saya tuh kenapa baru lihat itu sambusa ya? Emang itu dari dulu ada atau Dari gimana? dulu ada. Isi ikan, lebih utama itu sambusa. Oh. Isi ikan gitu. juga. Oh, isi ikan Lezat ya. itu. Ya enak sih itu sambusa. Keluarga saya banyak yang jualan itu. Apa ya? Jadi gini. Ini kan sudah ada nih potensi ekonomi kuliner, salah satunya Talopanyu. Nah, kalau kita sendiri melihat barangkali di Sulawesi ini anak muda kita ya, kira-kira kenapa sih yang mereka belum bisa menemukan itu? Apakah memang faktor mereka tidak bisa melihat bahwa ini potensi ekonomi atau memang minat atau mereka ada kecenderungan tidak mau mengangkat karena tadi itu gengsi atau gimana? Saya kalau persoalan gengsi kayaknya bukan. Iya. Saya lebih cenderung melihat jumlah penduduk. Oke. Jumlah penduduk di kota besar Iya. pasti beda dan konsumen yang di daerah kan masih cenderung lebih bikin sendiri Iya. hanya untuk dimakan-makan. Oke. Walaupun ribet. Kalau di kota-kota ibu kota misalnya, lebih praktis. Ada fasilitas yang bisa pesan instan dan segala macam. Iya. Iya. Nah, ini mungkin yang terakhir juga ya, yang saya masih sangat penasaran. Kenapa masakan Mandar, bukan kue juga ya, itu tidak dijual di mana-mana begitu ya? Ada jepa, ada bope api, ada wah banyak sebenarnya yang menarik. Ada nasi ubi. Nasi ubi. Kita tahu nasi ubi toh, itu enak sekali tuh. Nasi jagung apa segala iya. Loka pepe gitu kan. Iya, itu kenapa? Apakah lidah orang di luar Sulawesi tidak bisa menerima atau bagaimana tuh? Apakah ada yang berusaha menjual itu juga atau gagal atau bagaimana? Untuk komunitas mungkin ada. Di kelompok-kelompok arisan biasa di sini. Iya. Lokanya Joroi. Iya. Yang penasaran saya sekarang kayak misalnya bawang joro. Faktor utama misalnya kalau kayak bau-bauan ya. Kondisinya kalau di Bandung, saya bicara Bandung ya. Iya. Kita jauh dari laut. Jadi istilahnya kalau mau ikan segar di sini agak susah. Oke, jadi berkali-kali mati ceritanya, 10 kali mati bisa sampai di sini. 10 kali mati itu ikan baru tiba di sini. Jadi itu juga beda kan kendala kalau ya. Di Mandar, yang baci dua ya. Iya. Jadi ini juga saya biasa bikin bope api ya di rumah saya di Jakarta. Itu memang beda rasanya itu ikannya karena ikannya sudah mati berkali-kali. Iya kan? Rasuna Mandar. Rasuna Mandar juga Rasuna tidak Mandar ada. Yang utama kan minyak kelapanya. Minyak kelapanya juga yang apalagi. bikin itu. Oke, barangkali kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Sena Rahmat. Beliau adalah salah satu pelopor kuliner lokal Mandar di luar Mandar itu sendiri. Semoga usaha beliau ini semakin sukses, semakin bergairah, semakin bervariasi gitu sehingga masakan atau kuliner Mandar itu semakin dikenal di luar. Terima kasih Lulare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.